Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Qayyum, mahasiswa agribisnis, eh, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan dunia usaha. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Astari Lukanati SPT MSI. Pokok bahasan. Yang pertama itu manajemen pemasaran. Kemudian yang kedua budaya perusahaan dan yang ketiga manajemen keuangan. Yang pertama manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua adalah selanjutnya itu fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama itu analisis pasar, di mana perusahaan mampu dan melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam aktivitas marketing dan penjualan yang bertujuan utama untuk membuat konsumen yang baru maupun yang lama tertarik kembali untuk menggunakan produk dan fasilitas yang ditawarkan. Kemudian yang kedua segmentasi pasar, yaitu segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok yang berbeda ini mempunyai ciri khas yang hampir sama. Kemudian yang ketiga menetapkan pasar sasaran, yaitu berarti menciptakan atau memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar terlebih untuk dilayani. Kemudian yang keempat, penempatan pasar. Penempatan pasar ini adalah perusahaan baru harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing. Nah, sebelum nantinya dia menentukan di mana perusahaan itu akan berjalan. Kemudian yang terakhir itu perencanaan pemasaran, di mana aktivitas pemasaran yang dilakukan sebuah perusahaan penting untuk dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan umumnya dan tujuan di bidang pemasaran khususnya. Kemudian selanjutnya tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama itu menciptakan demand atau permintaan, yang kedua meningkatkan keuntungan, yang ketiga menciptakan pelanggan baru, yang keempat memuaskan pelanggan, yang kelima menciptakan produk yang baik di mata publik. Yang kedua, budaya perusahaan. Pengertian, budaya perusahaan atau nilai-nilai yang dianut, dijalankan dan dipertahankan di sebuah perusahaan. Identitas perusahaan juga bisa dilihat dari budaya perusahaan atau company culture. Budaya perusahaan menjadi cerminan sekaligus wujud dari visi, nilai, lingkungan kerja hingga menjadi acuan bagaimana interaksi antara anggota tim dilakukan. Namun demikian, budaya perusahaan juga menjadi jendela bagaimana dunia luar melihat dan mengenali perusahaan. Dengan kata lain, hal ini juga yang membentuk persepsi publik terhadap perusahaan. Pentingnya budaya perusahaan. Yang pertama itu budaya perusahaan menentukan bagaimana penilaian karyawan terhadap perusahaan, kemudian bagaimana perusahaan itu bisa berjalan, kemudian yang ketiga pesan seperti apa yang akan disampaikan kepada pelanggan, keempat menjadi ciri khas atau pesona dari perusahaan tersebut, kemudian yang kelima bagaimana orang luar menilai perusahaan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah reputasi atau branding. Yang ketiga manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Dilansir dari laman NetSuite, Financial Management atau manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Adapun tujuannya, jadi tujuan manajemen keuangan itu yang pertama menjaga arus kas yang ada di perusahaan tersebut, kemudian yang kedua mempersiapkan struktur modal, kemudian yang ketiga memaksimalkan keuangan yang ada dalam perusahaan, yang keempat memaksimalkan keuntungan, dan yang kelima atau yang terakhir itu meningkatkan efisiensi. Fungsi manajemen keuangan ada 5, yaitu planning,
budgeting, controlling, auditing, dan reporting. Planning adalah manajemen keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi, laba, dan merencanakan arus kas. Yang kedua itu budgeting atau kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Yang ketiga controlling, melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Auditing yaitu proses pemeriksaan keuangan, dan reporting yaitu melaporkan keuangan. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.